Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. 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 Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau besar, karena Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat iman percaya Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, singkapkan segala yang terselubung dari firman-Mu, buat kami mengerti akan firman-Mu, dan beri kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kasih setia Allah kekal. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang 136 ayat 1 sampai 26. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang
yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Tiberau menjadi 2 belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya ke laut Tiberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah kasih setia Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Allah Bapa di sorga, Dia sangat mengasihi kita umat ciptaannya. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sangat mengasihi kita. Juga setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mengasihi kita. Bahkan Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah selalu merindukan kita kembali kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang terhilang. Bapa selalu menunggu kepulangan anaknya. Dan pintu rumahnya selalu terbuka untuk menyambut kedatangan anaknya, tanpa mengingat lagi apa yang sudah diperbuat oleh anaknya. Dosa ialah suatu kejahatan yang keluar dari hati kita, dan kita tertawan olehnya dan menjadikan kita sebagai hamba dosa. Itulah sebabnya mengapa kita ingin berbuat baik, tetapi kejahatan yang kita perbuat dan kita tidak berkuasa atasnya, kecuali kita berseru meminta kekuatan yang dari Allah dalam nama
Tuhan. Selama ini kita manusia merasa bahwa diri kita sudah merdeka. Padahal kita manusia berdosa adalah ciptaan yang malang, tertekan, terjajah, dan perlu dikasihani. Karena iblis telah berhasil menguasai kita, menaklukkan kita, untuk kita manusia melakukan apa yang menjadi kehendak, keinginan iblis, rencana iblis. Karena itu adalah pilihan manusia, keputusan Adam untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang diberikan oleh istrinya. Dengan sadar Adam telah memakannya, dan atas perbuatan Adam ini maka iblis berkuasa atas manusia, dan manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari cengkraman iblis kecuali dia dibebaskan, dilepaskan oleh tangan Allah yang kuat. Selama kita belum dibebaskan oleh Allah dari cengkraman dan kuasa iblis atas kita, maka kita tidak bisa leluasa untuk datang kepada Allah Bapa di sorga. Karena kecenderungan hati kita adalah untuk berbuat dosa. Dosa selalu menyeret manusia untuk kita menjauhi Allah. Mata hatinya tertutup untuk melihat kebenaran Allah. Matanya melekat tertutup dan telinganya berat untuk mendengar. Inilah yang seringkali tidak kita sadari dalam kehidupan ini. Mungkin kita berpikir kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, memanggil nama Tuhan. Tetapi kalau mata hati kita tidak diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka tetaplah kita berada dalam kekuasaan iblis, dalam tipu daya iblis. Bagaimana bisa? Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-41. Bapa kami satu, yaitu Allah, kata orang banyak kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Inilah saudara keberadaan kita manusia yang telah menjauh dari Allah. Yesus Kristus yang adalah kebenaran firman Allah tidak saja menyingkapkan keberadaan kita yang sebenarnya, tetapi Yesus Kristus juga menawarkan kebebasan dan kemerdekaan kita, umat manusia, dengan harga tebusan yang sangat mahal, yang dibayar dengan tunai, dengan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Tanpa kemerdekaan yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus, maka kita tetaplah menjadi budak dosa. Kita tetaplah menjadi hamba dosa. Tetapi darah Yesus telah menghancurkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut.
Sehingga kita harus datang kepada Yesus Kristus dengan iman dan percaya serta mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan siap untuk mengubah cara hidup kita dengan pertobatan. Dan Allah akan membebaskan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, dan hidup kita dipulihkannya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kemurahan hati Allah, sama seperti iblis dan juga semua pengikutnya, itu semuanya berada dalam hukum-hukum dan perhitungan Allah dengan tepat dan adil, karena Allah adil dengan segala kemurahannya. Tapi bagi kita yang beroleh kasih karunia Allah, untuk kita tetap percaya kepadanya, janganlah kita menjadi lemah, janganlah kita menjadi ragu, khawatir, bimbang, atau tidak percaya di dalam kita mengiring Tuhan. Tetapi tetaplah percaya, tetaplah kuat untuk kita tetap berharap akan kasih setia Allah di dalam kehidupan dan penghidupan kita. Karena kasih setianya kekal, abadi, dan untuk selama-lamanya. Karena Allah itu baik adanya. Sedangkan iblis dan semua pengikutnya itu adalah jahat, sangat jahat. Tidak ada yang baik dari iblis, bahkan masa depan iblis sangat suram, yaitu neraka kekal oleh api dan belerang untuk selama-lamanya. Jadi dalam segala keadaan kita, baik kita susah atau senang, atau mungkin kita diperhadapkan dengan jalan buntu, tetaplah kita untuk berharap kepada Allah, untuk kita tetap bersyukur kepada Allah, sebab Ia baik atas kita, orang-orang yang tetap setia mempercayai Allah sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai pada kekekalan. Dia tetaplah Allah yang kasih akan kita dan kasihnya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan dengar saat ini Bapa. Kiranya kasih-Mu memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.